Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat Hari Natal. Saya ucapkan biarlah kiranya kita tetap setia kepada Tuhan. Tema hari ini adalah Aku hamba yang setia. Diambil dari Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai 23. Mari sebelumnya kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami boleh melewati hari Natal 25 Desember 2022. Segala berkat penyertaan Tuhan telah kami rasakan, terutama di dalam masa penantian merayakan hari Natal. Kami diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus ya Tuhan. Bukan hanya pada renungan pada siang ini, melainkan untuk kehidupan kami selanjutnya, mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Kami mohon tetap menjadi hamba yang setia. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bapak Ibu, dalam beberapa hari yang lalu kita diingatkan untuk dapat bersabar di dalam masa penantian kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan ke dalam dunia. Dan hari ini, satu hari setelah Natal, kita diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan dan kita tetap menjadi hamba. Kalau kita mengatakan hamba, sebagaimana dalam renungan sebelumnya, Simeon sabar menunggu untuk masuk ke Bait Allah, melihat kehadiran Tuhan. Begitupun ketika orang Majus diperintahkan untuk melihat Yesus yang lahir. Dan apabila sudah melihat, diminta untuk melapor kepada Herodes. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau seandainya orang Majus ini tidak setia kepada Tuhan, tentu dia akan kembali kepada Herodes dan menceritakan segala apa yang dialaminya. Tetapi ternyata bahwa Roh Kudus masih memimpin para Majus ini untuk tidak kembali kepada Herodes, sehingga Herodes mengambil keputusan untuk membunuh anak-anak laki-laki yang di bawah umur 2 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
mimpi kepada Yusuf. Dikatakan bahwa dia suruh membawa anak itu serta ibunya untuk berangkat ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Tetapi di tengah perjalanan kita tahu bahwa karena yang naik tahta menggantikan Herodes adalah putranya, maka dia tidak kembali ke Israel melainkan ke Nazaret. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang ingin diingatkan kita untuk memasuki tahun 2023 adalah kita tetap setia kepada Tuhan. Bagaimanapun sulitnya kehidupan ini, karena kita tahu segala berkat dan kemampuan adalah asalnya daripada Tuhan. Kalau kita dapat menjalani kehidupan kita sampai umur kita saat ini, mengapa kita tidak mampu untuk mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam umur-umur yang masih Tuhan berikan kepada kita, sehingga tetap kita menjadi hamba yang setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan selalu memimpin dan melindungi kita bersama. Janganlah ragu menjadi orang yang setia kepada Tuhan untuk memasuki mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Yakin dan percayalah, bayi yang baru lahir masih tetap akan memimpin dan berkati kita, sehingga pada akhirnya kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di surga. Renungan singkat ini biarlah kiranya kita dapat jalani di dalam memasuki tahun 2023 dengan segala pengharapan yang teguh dan meyakini akan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan jikalau kami boleh memperingati hari Natal yang baru saja kami peringati pada 25 Desember 2022. Kami bersyukur bahwa masih ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan berikanlah kemampuan kepada kami hikmat untuk menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan setia mengamalkan apa yang kami percayai, dan tetap kami menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami selalu bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di dalam renungan yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Natal 2022 dan memasuki tahun baru 2023. Tuhan memberkati kita semua.